Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hot Entertainment. Di segmen kali ini, Hot Entertainment akan memberikan sedikit bocoran serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda di episode sore ini nanti. Tetap selalu dukung channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, untuk episode ke-28 hari ini akan lebih seru dan tentunya bikin baper teman-teman semua. Karena Herman mengatakan kepada Kinanti kalau Abimana telah menghamili Kesha. Kinanti sangat terkejut dengan ucapan papanya. Tak hanya Kinanti, David yang mendengar pun tidak percaya. Saat David bertindak agar Herman tidak berbicara itu kepada Tuan Muda, Herman pun malah memarahi David. David hanyalah seorang ajudan Abimana. Namun, Herman pun terus meyakinkan Kinanti dan dia menegaskan Papa memang memiliki hutang ke Abimana dan Papa pula hampir terjebak dengan Kesha. Tapi untuk kali ini Papa difitnah oleh Kesha yang bekerja sama pada Abimana. Herman pun mengatakan kepada Kinanti bahwa Abimana dan Kesha bekerja sama ingin menghancurkan keluarganya. Kinanti pun menjadi marah kepada Tuan Muda. Sementara itu, Tuan Muda yang hendak menjemput Kinanti akhirnya melajukan mobilnya ke rumah sakit untuk menjemput Kinanti. Namun, saat sampai di rumah sakit, wajah Kinanti pun tampak berubah. Dia begitu marah kepada Tuan Muda, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lantas, saat di dalam mobil dan di perjalanan, Kinanti minta diturunkan. Tuan Muda pun menjadi bingung, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kinanti pun mengatakan, kenapa sih saya harus nikah sama orang yang gak punya hati seperti Tuan Muda? Sementara itu, Anita yang telah dicelakai oleh Alia mulai mencari cara untuk menemukan Alia. Anita sangat yakin kalau Alia yang meneror dirinya selama ini. Anita pun mengajak Reno untuk mencari Alia, tetapi Reno ingin ibunya untuk melaporkan kejadian yang menimpa ibunya ke polisi. Anita yang mendengar perkataan Reno pun langsung mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan itu karena bisa saja malah Anita yang dipenjara. Setelah itu Anita mendapat lembaran kertas berisikan foto Alia dengan tulisan ancaman. Kamu cari sampai ke ujung jurang pun tidak akan menemukan apa-apa, dasar pembunuh, tulis di kertas itu. Dan Anita pun sangat marah karena Alia benar-benar masih hidup dan mengancam dirinya untuk membalas dendam kepadanya. Anita berkata, aku akan menemukanmu Alia, kamu gak akan bisa lolos dari aku, ujar Anita. Sedangkan Kinanti masih penasaran dan tetap mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh ibunya. Lalu Kinanti pun masuk ke dalam kamar, dia membuka lemari untuk mengambil jam tersebut. Namun di saat dia membuka lemari, Kinanti tidak menemukan jam tangan tersebut karena jam tangan itu tidak ada lagi di dalam lemari. Kinanti pun tampak cemas dan gelisah. Dia berpikir sebenarnya siapa pemilik jam tersebut dan siapa yang membunuh ibunya, sehingga jam yang sudah tersimpan pun hilang. Dan saat malam hari, Kinanti yang masih marah dengan Abimana pergi keluar rumah sendirian di saat cuaca yang sedang hujan lebat. Abimana dan David pun mencari Kinanti dan Kinanti pun sedang berjalan. Abimana pun saat melihat Kinanti yang sudah basah kuyup langsung keluar dari mobil dan mengajak Kinanti pulang. Tetapi Kinanti menolak ajakan Tuan Muda. Kinanti mengatakan kalau ia tidak mau pulang bersama Tuan Muda. Mendengar ucapan Kinanti yang keras kepala, Abimana pun meninggalkannya sendiri. Kinanti pun menangis, sedangkan David sangat sedih melihat keadaan Kinanti yang diperlakukan seperti itu oleh Abimana. Oke pemirsa, mungkin hanya itu saja yang dapat Mimin bagikan.
Nantikan episode terlengkapnya. Jangan lupa ikuti terus untuk mendapatkan episode-episode selanjutnya. Dengan cara terus dukung Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.